sebenarnya seperti itu ideal, Mbak? Iya, ini menarik. Tapi buat saya begini, kita sudah melihat bagaimana tambang di pulau-pulau, tambang di Raja Ampat ini sangat destruktif gitu, dan justru itu akan harming untuk industri pariwisata ke depannya gitu kan. Nah, saya pribadi sih melihat kalau seandainya ideal apa tidak ini tergantung bagaimana pengelolaannya. Tapi kita sudah melihat buktinya bagaimana di Raja Ampat ini pengelolaannya dari korporasi-korporasi ini sangat buruk gitu. Sehingga bagaimana mau bisa berdampingan kalau seandainya mereka aja izin lingkungannya aja misalnya, atau izin penggunaan kawasan hutannya aja sebenarnya mereka nggak punya gitu. Mereka untuk hal-hal dasar saja itu sudah tidak comply misalnya seperti itu. Bagaimana mau bisa berdampingan? Kira-kira begitu sih, dari bare minimum untuk penyelenggaraan bisnis saja mereka sudah tidak comply gitu kira-kira. Oke Mbak, mungkin sedikit tambahan menambahin dari pertanyaan Vivian tadi. Berarti ini kalau soal berbicara tentang wisata sendiri, berarti ini ada potensi malah wisata ini, pariwisata ini berkurang gitu ya Mbak? Dari adanya penambangan ini. Bisa jadi kalau seandainya kemudian pencemarannya semakin meluas, dan gini, kenapa pada akhirnya kita mendorong gitu ya untuk penegakan hukum ini betul-betul dilaksanakan secara tegas gitu ya kepada perusahaan-perusahaan yang kemudian bandel, dan tidak sesuai dengan prosedur gitu ya, supaya tidak ada lagi replikasi di daerah-daerah lain gitu kan. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa kalau tidak ada pengawasan dan tidak ada gakum yang kuat gitu, penegakan hukum yang kuat, hal seperti ini kan bisa direplikasi di daerah lain. Nah, ya kemudian hal ini kalau misalnya tidak dilakukan secara cepat dan secara tegas, bisa jadi kemudian ada tambang-tambang lain di kawasan Raja Ampat kan sebenarnya gitu. Kan itu yang harus kita cegah, supaya nggak ada semakin luas dan kemudian ini akan berdampak semakin buruk kepada kawasan pariwisata kita. Ya, we all know gitu gimana kawasan Raja Ampat kan dibilang sebagai surga terakhir Indonesia kan gitu. Jadi bagaimana secara prinsip pencegahan itu betul-betul bisa kita perkuat dengan pengawasan dan penegakan hukum yang cepat dan juga tegas.